Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda sekalian, eh, pada dua pertemuan yang lewat kita sudah membahas tentang materi satu kita pada KD1, itu yang membahas tentang KD1-nya adalah menganalisis berbagai pengertian, cabang, pengarang, dan kitab-kitab ilmu hadis. Jadi dalam materi ini ada beberapa sub pembahasan. Yang pertama adalah pengertian tentang hadis. Pertama adalah pengertian hadis atau pengertian ilmu hadis. Maaf ananda sekalian, tulisan cukup bagus tapi insyaallah mudah dibaca. Yang pertama yang perlu kita lihat adalah dari segi bahasa. Ma huwa ilmul hadis? Bahwa ilmu hadis itu terdiri dari dua kosakata. Yang pertama adalah ilmu, maknanya mengetahui atau pengetahuan. Kemudian ada satu kosakata lagi yang bernama al-hadis, ilmul hadis. Jadi susunan ini adalah susunannya idhofah atau mudhof dan mudhofun ilaih, ilmul hadisi. Jadi dua kosakata berasal daripada bahasa Arab. Hadis dari segi bahasa adalah al-jadid, artinya al-jadid itu sesuatu yang baru. Namun dalam pengertian ini, pengertian dari segi bahasa ini tidak perlu kita panjang lebar karena yang dilihat adalah dari segi bahasa saja. Namun yang perlu ditekankan di sini adalah pengertian ilmu hadis dari segi istilah. Dari segi istilah, apakah yang dinamakan dengan ilmu hadis itu, sehingga paham kita maksud daripada ilmu hadis. Yang jelas dari pengertian yang pertama itu adalah ilmu mengetahui tentang hadis. Kemudian kalau lihat dari segi istilah adalah ma'udifa ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin au fi'lin au takririn au sifatin khuluqan khuluqiyatin, yaitu ilmu hadis adalah ilmu yang membahas sesuatu yang disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesuatu yang disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam atau yang berkaitan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama adalah min qaulin, adalah perkataan Nabi. Kemudian yang kedua adalah min fi'lin, perbuatan, au takririn,
adalah ketetapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau sifat Nabi, khuluqiyatin, akhlak Nabi, khuluqiyatin, dan fisik Nabi. Anak-anak Bapak sekalian, mudah-mudahan dalam pengertian ini bisa kita pahami dengan baik apakah yang dimaksud dengan hadis atau ilmu hadis. Tapi perlu kita lihat, ada seorang ulama yang bernama Hasbi As-Siddiq. Dia mengatakan bahwa ilmu hadis itu adalah ilmu yang bertalian atau yang berpautan dengan hadis, yang banyak mengandung ragam dan macamnya, yang mengandung banyak ragam dan macamnya. Kenapa? Karena di dalam hadis itu nanti kita lihat dia terbagi kepada dua. Yang pertama ilmu hadis riwayah, dan yang kedua adalah hadis diroyah. Iya, lanjut. Ilmu hadis diroyah. Yang pertama adalah ilmu hadis riwayah, dan yang kedua adalah ilmu hadis diroyah. Sementara itu, kenapa kita harus mempelajari ilmu hadis? Maka tujuannya adalah agar kita bisa mengetahui mana hadis sahih, mana dia hadis hasan, dan mana dia hadis dhaif. Sehingga ketika kita mempelajari ilmu hadis, kita akan bisa memilah manakah yang dinamakan dengan sahih, manakah yang dinamakan dengan hasan, manakah yang dinamakan dengan dhaif. Sehingga dalam sebuah hadis kita menemukan sebuah hadis, contoh hadisnya yang bisa kita temukan atau yang biasa kita lihat yang umum adalah hadis innamal a'malu binniyat. Ini hadis ini bisa kita tentukan mana bagian kategori sahihkah dia, kategori hasankah dia, dan kategori dhaifkah dia. Maka ini bisa kita ketahui berdasarkan kepada pengetahuan kita tentang ilmu hadis. Kita lanjutkan. Tadi kita sudah singgung sedikit tentang hadis, pembagian hadis. Kita singgung yang pertama tadi adalah hadis riwayah. Dia terbagi kepada dua, yaitu hadis riwayah yang pertama, kemudian yang kedua hadis diroyah. Hadis riwayah dan diroyah. Kedua-dua ini, riwayah dan diroyah ini, berfungsi dengan fungsinya masing-masing. Tentu untuk memahaminya atau mengenalinya, kita harus kenal dulu apa yang dinamakan dengan hadis riwayah, apa yang dinamakan dengan hadis diroyah. Oke Ananda, kita lihat apakah yang dinamakan dengan hadis riwayah. Mawa hadisur riwayah, yaitu huwa ilmun yastamilu ala
naqlin ma udifa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, ila Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ilmun yastamilu ala naqlin ma udifa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam qawlan aw fi'lan aw taqriran aw sifatan, yaitu huwa ilmun yastamilu ala naqlin ala naqlin ma udifa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam qaulan aw fi'lan aw taqriran aw sifatan. Dari sini kita bisa mengetahui, dari pengertian ini kita bisa mengetahui bahwa hadis riwayat itu adalah hadis yang mencakup atau dialah ilmu yang mencakup pembahasan tentang ma'udifa ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesuatu yang dinukilkan atau diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam berupa perkataan, perbuatan, ketetapan atau sifatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka untuk objek kajian daripada riwayah ini, ilmu hadis riwayah ini adalah segala sesuatu yang dinisbahkan atau disangkut pautkan kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, kepada sahabat tabi'in. Namun untuk melihatnya ada dua cara. Yang pertama yang dilihat dari segi cara periwayatannya. Cara periwayatannya. Cara periwayatan yang dimaksud di sini adalah bagaimana sahabat menerima hadis dan bagaimana sahabat menyampaikan hadis dan bagaimana sahabat membukukan hadis. Jadi ada tiga. Satu, cara menerima hadis dari seorang perawi. Kemudian yang kedua, bagaimana cara sahabat menyampaikan atau perawi menyampaikan hadis setelah menyampaikan hadis. Kemudian yang ketiga, bagaimana perawi membukukan hadis. Maka hadis ini sangat mulia sekali, terjaga oleh para ulama-ulama kita, termasuk yang paling berperan adalah ulama-ulama hadis. Kemudian yang kedua adalah kita lihat dalam objek kajian ini, yang dilihat adalah cara pemeliharaan hadis. Cara pemeliharaan hadis. Ini yang dimaksud dengan pemeliharaan itu adalah bagaimana seorang ahli hadis dia menjaga hafalannya. Kemudian bagaimana dia menjaga siqahnya. Dilihat juga dari segi dobitnya. Kemudian dilihat juga dari segi akhlaknya.
Oke, barangkali itu saja yang bisa Bapak sampaikan dalam menjelaskan riwayah, karena berpanjang-panjang nanti, sangat panjang sekali kajiannya. Kita masuk kepada yang kedua, diroyah. Ilmu hadis diroyah, yaitu huwa ilmun yukrabu bihi ahwalus sanad wal matani wa kaifiyatit tahammulil wal adai wa sifatir rijal. Sekali lagi, ilmu hadis diroyah huwa ilmun yukrabu ahwalus sanadi wal matni wal kaifiyatit tahammuli wal adai wa sifatir rijal, yaitu ilmu yang mengetahui keadaan sanad dan matan, cara menerima hadis dan menerapkan hadis, serta sifat-sifat para perawi hadis. Jadi perbedaan antara riwayah dan diroyah, kalau riwayah tadi adalah berkaitan dengan hadis atau sesuatu yang disandarkan kepada Nabi, baik dia perkataan, perbuatan, ketetapan Nabi, ataupun sifat-sifatnya Nabi. Itu ilmu riwayah. Kemudian dalam diroyah adalah ilmu yang mengetahui keadaan sanad, bahwa dalam hadis itu ada yang disebut dengan sanad, ada yang disebut dengan matan, dan ada yang disebut dengan perawi. Kemudian bagaimana seorang perawi menerima hadis, dan bagaimana dia meriwayatkan hadis, dan bagaimanakah sifat-sifat para perawi hadis itu. Maka itulah tujuan utama daripada ilmu hadis diroyah ini. Barangkali sudah jelas. Kemudian kita lanjutkan lagi, apa sih objek kajian daripada ilmu hadis diroyah itu? Yang pertama adalah yang diperhatikannya ittisalus sanad. Ittisalus sanad. Ittisalus sanad. Apa itu? Bersambung sanadnya. Bersambung sanad. Kemudian yang kedua ada namanya sas. Bagaimanakah keadaan hadis itu dari segi keselamatan atau kejanggalan hadisnya. Kemudian yang ketiga ada illat. Illat. Yang dimaksud illat di sini adalah cacat atau yang merusak kualitas hadis. Kualitas hadis itu yang dimaksud dengan illat. Kemudian yang keempat adalah tabaqatus sanad, tingkatan sanadnya. Tingkatan sanad. Kemudian kita masuk kepada pembahasan berikutnya, yaitu cabang-cabang ilmu hadis. Tadi kita sudah jelaskan tentang pengertian ilmu hadis, cabang ilmu hadis, pengarang ilmu hadis. Pertama tadi kita sudah jelaskan tentang pengertian ilmu hadis, dan sekarang masuk kita kepada cabang-cabang ilmu hadis. Cabang-cabang ilmu hadis itu ada 10. Ada 10 cabang-cabang ilmu hadis. 10 cabang. Yang pertama adalah rijalul hadis. Rijalul hadis. Rijalul hadis. Rijalul hadis. Apakah yang dimaksud dengan rijalul hadis? Ma huwa rijalul hadis? Rijalul hadis adalah ilmu yang membahas khusus ilmu
yang membahas khusus para perawi hadis. Kemudian yang kedua, jarah wa ta'dil. Ilmu jarah, bukan jarah, jarah. Dengarkan baik-baik. Jarah wa ta'dil. Wa ta'dil. Ilmu jarah wa ta'dil. Ma huwa ilmu jarah wa ta'dil? Huwa ilmun yubhasi 'anir ruwah min haitsu ma warada fi sya'nihim mimma yasnihim aw yuzakkihim bi alfazil mahsusah. Yaitu ilmu yang membahas rawi hadis dari segi yang dapat menunjukkan keadaan mereka. Jadi keadaan para perawi hadis. Sekali lagi, ilmu yang membahas rawi hadis dari segi yang dapat menunjukkan keadaan mereka, baik untuk merusakkan atau mencacatkan mereka atau membersihkan mereka dengan lapas-lapas tertentu. Maka yang dibahas di sini adalah juga tentang rawi hadis. Rawi hadis, tapi dari segi mana? Apakah yang merusak mereka, merusak atau mencacatkan mereka, cacatkan mereka, atau membersihkan mereka, membersihkan para perawi hadis, sehingga nanti bersihkan perawi hadis, sehingga nanti kualitas hadisnya, kualitas hadis yang disampaikannya akan bertambah bagus. Yang ketiga adalah ilmu fannil mubahat, yaitu huwa ilmun yuqrabu bihil mubhamul ladzi waqa'a fil matni aw fis sanadi, yaitu ilmun yuqrabu bihil mubham alladzi waqa'a fil matni aw fis sanadi, yaitu ilmu mengetahui nama-nama orang yang tidak disebutkan dalam matan hadis. Atau mubham di sini bisa dimaknai dengan ragu, yaitu ilmu yang mengetahui nama-nama yang diragukan atau yang tidak disebutkan dalam matan, kemudian dalam sanad. Ada dua, bisa jadi dalam matan, bisa jadi dalam sanad. Jadi fannil mubahat, ilmu cabang yang ketiga ini namanya ilmu fannil mubahat, yaitu ilmu untuk mengetahui nama-nama orang yang diragukan atau yang tidak diketahui yang terdapat di dalam matan hadis ataupun dalam sanad hadis. Oke, masuk kita kepada yang keempat. Yang keempat adalah ilmu i'lalul hadis. Ilmu i'lalul hadis. Dia ada 10, nanda semuanya, yaitu ilmu yang membahas tentang tersembunyi yang dapat mencatatkan kesohihan hadis. Artinya ilmu yang membahas tentang adanya yang tersembunyi
tersembunyi yang dapat merusak hadis. Merusak hadis. Misalnya dia mengatakan hadis ini adalah muttasil. Seorang perawi dia mengatakan hadis ini muttasil. Hadis ini muttasil maksudnya hadisnya sanadnya bersambung, padahal adalah sanadnya munqati', terputus. Munqati'. Dan dia ada juga mengatakan, contoh satu lagi, satu hadis atau ada beberapa kalimat hadis yang diambil dari hadis yang lain, kemudian dimasukkan ke dalam satu hadis yang berbeda. Ini kerjaan namanya ilmu i'lalul hadis. Atau hadis marfu', dikatakan hadis marfu', tapi yang sebenarnya adalah hadis mauquf. Kemudian yang kelima, ini cukup panjang penjelasannya karena kita sudah 2 kali pertemuan. Yang kelima adalah ilmu gharibul hadis. Gharib artinya jarang. Artinya ilmu yang menerangkan makna kalimat yang jarang terpakai, yang terdapat dalam matan hadis, atau sukar diketahui, kemudian jarang dipakai oleh umum. Masuk kita kepada yang keenam, yaitu ilmu nasikh wal mansukh. Ilmu nasikh wal mansukh. Nasikh artinya menghapus. Nah, wal mansukh artinya dihapus. Dihapus. Jadi ilmu nasikh wal mansukh. Kemudian yang ketujuh, biar cepat saja, nanti bisa dikasih komentar atau yang bertanya adalah yang ketujuh, ilmu talfiq hadis. Ilmu talfiq hadis, yaitu ilmu yang membahas cara pengumpulan hadis-hadis yang berlawanan. Itu yang maksud di sini adalah ilmu yang membahas cara pengumpulan hadis. Pengumpulan hadis yang berlawanan. Kemudian yang kedelapan, ilmu tahib wa tahrif. Ilmu tahib wa tahrif. Itu ilmu yang membahas sebab-sebab yang terbesar, kalimat-kalimat yang tersembunyi tidak nyata yang dapat mencacatkan atau mengurangi kualitas hadis.
kualitas hadis. Kemudian kesembilan, ilmu asbabul wurud, ilmu asbabul wurud, yaitu ilmu yang membahas sebab-sebab Nabi mengeluarkan hadis, baik dari segi keadaan ataupun situasi. Kemudian yang ke-10, yang terakhir adalah ilmu mustalahul hadis, ilmu mustalahul hadis. Ilmu mustalahul hadis yaitu ilmu yang membahas tentang istilah-istilah hadis yang dipakai oleh ahli hadis. Oke, itulah cabang-cabang daripada ilmu hadis. Masuk kita kepada yang terakhir adalah kitab-kitab ilmu hadis. Ini namanya kitabus sittah. Kitabus sittah pertama adalah kitab Sahih Bukhari yang dikarang oleh Imam Bukhari, seorang ahli hadis yang sangat luar biasa. Kemudian yang kedua adalah Sahih Muslim, karangan Imam Muslim. Kemudian yang ketiga, kitab Sunan An-Nasa'i, pengarangnya adalah Imam An-Nasa'i. Kemudian yang keempat, kitab Sunan Abu Daud, pengarangnya adalah Imam Abu Daud. Kemudian yang kelima, Sunan At-Tirmizi, pengarangnya Imam At-Tirmizi. Kemudian yang keenam, Sunan Ibnu Majah, pengarangnya Imam Ibnu Majah. Sekian ananda semuanya, mudah-mudahan dalam keadaan satu ini kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pemahaman, dan mudah-mudahan kita juga lebih memahami tentang hadis-hadis baginda kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian untuk ananda, perhatikan, dengarkan baik-baik penjelasan, dan mana ada nanti yang menimbulkan pertanyaan atau meragukan, silahkan kasih komentar. Sekian, kita tutup dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.